Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada forum grup diskusi ya dengan materinya pengetahuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan baik. Untuk selanjutnya saya oper saja ke tutornya Mas Ilham, bisa dimulai. Mas Ilham, monggo bisa dimulai sambil nunggu peserta yang lain juga hadir juga. Oke, oke. Suara saya dengar ya? Halo. Dengar Mas, aman. Oke, bentar. Nah, oke. Ah, baru dikit yang gabung nih. Mungkin karena puasa kali ya. Oke. Ah, oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melakukannya. Karena sama saya juga puasa. Jadi semoga pertemuan dan forum kali ini bisa menjadi salah satu langkah kita untuk menuai pahala atau beribadah. Ya, gitu. Baik, oke. Minggu lalu ketemu saya, sekarang ketemu saya lagi. Mungkin pada banyak yang puasa, tapi eh, semoga yang kita bicarakan juga bisa lebih menyenangkan teman aja. Nah, ini coba saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat di layar, ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa soal yang barusan saya tampilkan. Dan lagi-lagi, karena bacaannya cukup panjang, terlalu panjang untuk dibuat di dalam slide, maka saya pun menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word saja agar lebih mudah untuk membahas. Ya, tapi kan ada yang gedenya rasa matcha. Ilham. Oh, mohon maaf teman-teman. Hmm, Masalah jaringan lagi nggak, Pak? Halo, Pak Ilham. Ya, mohon maaf adik-adik, ada gangguan teknis sebentar. Ya, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Jadi di sini saya mau nanya nih, perkembangan dari minggu kemarin ke minggu ini, udah berapa persen sih persiapan adik-adik untuk menghadapi SNBT kali ini? Bisa open mic, bisa di chat juga boleh.
Halo. Makin gas. Oke. Gimana? Udah bisa daftar belum nih? Ada semua nih. Daftar SNBT. Sudah bisa Kak? Oh, Kim Soleh udah bisa. Yang lain gimana nih yang lain? Sudah bisa Kak? Oh, udah bisa ya daftarnya. Ya gimana Pak Ilham? Sudah aman kah? Oke. Oke. Dengarnya suaranya gimana? Terus putus nggak? Suara saya dengar tidak? Dengar dengar oh, dengar. Halo, Ya, aman aman. aman ya? Oke. Semoga memang agak ini sih, tapi paling nggak lebih stabil kalau yang ini koneksi. Oke, siapa? Oke, ada deh kita lanjutkan untuk pembahasan materi kali ini. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih, Mas. Oke. Nah, kelihatan ya. Oke, kemampuan baca dan menulis ya, beda dengan yang lain. Mungkin masih banyak yang bertanya bedanya apa. Nah, banyak sih yang udah berusaha bedain, termasuk saya pun awalnya berusaha bedain apa bedanya antara pengetahuan, pengetahuan dan pemahaman umum dan pemahaman bacaan dan menulis. Tadinya kita berpikiran bahwa ternyata bahwa kalau PPU itu lebih fokus ke soal-soal yang berbau bacaan. Oke, contoh kayak simpulan, ide pokok, dan lain-lain. Terus PBM ini atau KMPM kalau sekarang, kemampuan membaca tulis itu lebih ke berbau kebahasaan, ejaan lain. Nah ini ternyata kadang terlanggar juga di sini karena di contoh yang keluarkan Kemendikbud kemarin kok mix semua. Artinya entah mau PPU atau PBM itu materinya materi bahasa Indonesia, bahkan literasi pun materi bahasa Indonesia, tapi yang khusus tentang pemahaman eh, ini apa namanya pemahaman bacaan melalui penalaran dalam literasi, literasi ya. Oleh karena itu sekarang mending kita nggak usah beda-bedain. Yang penting ini materi yang ada di bahasa Indonesia yaitu seputar wacana, seputar kebahasaan dan seputar literasi. Kalau dalam PPU kemampuan nulis serta literasi bahasa Indonesia tahun ini. Nah, itu pengantar singkat aja. Artinya semakin banyak kita belajar variasi materi dan soal, semakin mantap kondisi kita untuk menghadapi UTBK SNBT besok ini. Dari Mei ya, ini udah tinggal sebulan lagi loh, sebulan lagi kayaknya awal. Nah, yuk kita mulai aja. Nomor soal yang pertama nih, soal yang pertama bacaannya tentang tiket pesawat yang di dan lain dan sebagainya. Oke, seperti ya, kita membaca soal, kita langsung baca soal. Paragraf pertama teks tersebut sebenarnya terdiri dari dua paragraf. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf kedua adalah, nah yang kayak gini nih, ada di materi bahasa Indonesia yang mana? Kak, Mas, atau Pak, mungkin ada yang tanya. Ini masuk ke dalam materi bahasa Indonesia paragraf itu sendiri. Jadi, di dalam satu paragraf itu ada yang namanya hubungan antar kalimat. Di dalam satu paragraf ada yang namanya kesinambungan hubungan, kesesuaian hubungan, kesinkronisasian hubungan antar uh, kalimat dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf. Nah, contohnya nih kayak gini nih, sekalian kita bahas ya. Kita mulai di paragraf kalimat satu, paragraf satu. Pertanyaannya kan, paragraf pertama dalam teks tersebut sebenarnya terdiri atas dua paragraf. Jadi kita diminta untuk milahin. Kalau kita pengen bikin satu paragraf lagi dari paragraf satu ini, enaknya dimulai dari yang mana? Enaknya dimulai dari kalimat keberapa yang jadi awal paragraf kedua. Jadi langsung aja, coba ya. Di sini kalimat satu ini kita blok aja
Nah, nanti yang kata kunci atau keywordnya kita beri tanda sendiri. Ini kalimat satu nih, teman-teman. Ini kalimat satu. Harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat yang tinggi sejak awal tahun 2019 ini membuat masyarakat sebagai konsumen riuh dan mengeluh. Riuh dan mengeluh. Nah, sekarang coba kita lanjut kalimat dua. Dalam mengapresiasi kondisi itu, nah ketemu nih, kebetulan ada keyword yang bisa kita mainkan di sini. Dalam mengapresiasi kondisi itu, coba di kita label aja. Ini kondisi itu kayak gimana. Barangkali ada yang kondisi itu ini merujuk pada yang mana ya? Merujuk pada, pastinya dia harus merujuk pada kalimat satu. Dia harus menjelaskan kalimat satu. Nah, ini merujuk pada yang mana? Oh, benar. Boleh voice atau mungkin chat. Kata kondisi itu dalam kalimat dua ini merujuk pada yang mana? Mungkin ada yang tahu. Seharusnya, seharusnya, seharusnya dia merujuk pada harga tiket pesawat yang tinggi. Atau mungkin bisa juga ini, keluhan masyarakat terhadap harga tiket pesawat yang tinggi. Keluhan masyarakat terhadap harga tiket pesawat yang tinggi. Di dua itu. Di sini masyarakat sebagai konsumen riuh dan mengeluh. Nah, itu riuhnya kenapa? Pasti ada sebabnya kan. Nah, sebabnya ini. Masyarakat tiket pesawat tinggi. Jadi, kondisi itu saja pada kalimat do sudah merujuk pada bagian tertentu dalam kalimat tiga. Nah, sekarang, sorry, dalam kalimat satu. Sekarang kita cek kalimat tiga. Di sini, um, lanjutan kalimat dua dulu ya. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menurunkan tarif batas atas yang berlaku mulai 15 Mei nanti, khususnya untuk pesawat bermesin jet. Nah, itu kalimat yang kedua tadi. Sekarang kita intip kalimat tiga. Besarnya penurunan tarif bervariasi. Nah, ini coba kita cek kata kunci tarif di sini. Penurunan tarif paling tidak. Nah, ini ada nggak? Ini ada nggak di bacaan? Merujuk pada kalimat dua harusnya dia. Harusnya dia merujuk pada kalimat dua. Nah, ternyata ketemu. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menurunkan tarif batas. Nah, berarti kalimat tiga di sini juga masih nyambung dengan kalimat yang ke. Jadi uh, uh, kita boleh tambahkan di sini. Si berhubungan dengan kalimat dua. Itu untuk kalimat tiga. Kita beri keterangan aja biar tak bingung. Ya. Oke, kemudian dari jawaban A belum bisa dipilih sebagai jawaban. Kemudian empat udah jelas bahwa di sini ada kata nah. Ada kata nah. Nah, keberadaannya di awal kalimat itu menunjukkan kalau dia berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, berarti di sini kalimat 4 pun belum bisa dipilih ya. Belum bisa dipilih sebagai jawaban yang benar.
karena dia masih berhubungan dengan kalimat 3. Nah, kemudian kalimat 5 menunjukkan gejala yang sama dengan kalimat sebelumnya, masih menunjukkan gejala yang sama dengan kalimat sebelumnya. Kenapa? Tampaknya Banur yang sebesar itu. Nah, bla 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 sampai terakhir seperti bus kereta api atau kapal laut. Di sini tampaknya penurunan itu dia masih menunjukkan kaitan dengan kalimat sebelumnya, masih menunjukkan keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat 5 pun masih menunjukkan keterkaitan dengan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat keempat. Gitu. Nah, jadi tinggal dua jawaban ya teman-teman. Antara D kalimat 6 atau D kalimat 7. Coba kita bahas dulu ya. Coba kita bahas dulu. Di sini kalimat 6 membicarakan hal yang sudah berbeda. Pemerintah menurunkan harga tiket dengan sejumlah pertimbangan, antara lain harga tiket yang tinggi. Oh, berarti di sini itu bisa dikatakan ide pokoknya berbeda. Penurunan atau pertimbangan pemerintah dalam menurunkan harga tiket. Gitu. Nah, coba kita cek. Oke, ini kalimat 6. Saya pecahkan dulu saja. Nah, ini ada 3 yang juga saya lepaskan dulu aja. Oke, baik. Nah, pemerintah menurunkan harga dengan sejumlah pertimbangan. Berarti ada pertimbangan dalam penurunan harga tiket. Ini yang membuat kalimat ke-6 berbeda dengan yang lain ya. Yang membuat kalimat ke-6 berbeda dengan yang lain. Nah, di situ. Kalau kalimat 7 ini dia masih berhubungan dengan kalimat 6 atau menjelaskan kalimat 6, berarti bisa dong dikatakan kalau kita memulai paragraf yang kedua dari kalimat 6 itu bisa. Kenapa? Karena kalimat 7-nya ternyata memang dia menjelaskan poin yang ada di kalimat 6. Dia menjelaskan poin yang ada di kalimat ke-6. Ini kelihatan pertimbangan lain. Pertimbangan ini hanya kita temukan pada kalimat 7 saja. Jadi untuk yang kalimat 1 sampai kalimat 5 dia masih membicarakan masalah penurunan tiketnya, penurunan tarifnya. Sementara kalimat ke-6 dan ke-7 ini dia udah mulai bahas pertimbangan pemerintah dalam melakukan kebijakan tersebut atau dalam menurunkan harga tiket itu. Jadi berbeda, kasusnya berbeda. Jadi kalau boleh saya rangkum di sini, uh, sebenarnya kalimat 7 ini bisa kita katakan bukan jawaban karena dia itu berhubungan dengan kalimat ke-6. Karena dia berhubungan dengan kalimat ke-6. Sementara kalimat ke-6 ini akan menjadi jawaban yang benar. Sebentar, Mama. Ada gejala flu nih di sini ya, pemirsa atau teman-teman sekalian. Kalimat ke-6 ini dia membicarakan hal atau topik yang berbeda. Kalimat 1 sampai 5, yaitu ini pemerintah dalam menurunkan harga tiket. Jadi ada pertimbangannya kenapa pemerintah sangat menurunkan, dan nggak cuma 1-2 pastinya ada beberapa hal. Nah, baik, ini untuk soal nomor 1 ini paragraf itu pasti terdapat yang namanya kohesi dan koherensi. Ini saya catat di bagian bawah aja ya.
Saya ada bagian bawah ya. Dalam satu paragraf. Terdapat keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang disebut dengan kohesi paragraf. Jadi lebih ke ini aja ya, lebih ke hubungan antar kalimat, lebih ke hubungan antar kalimat. Gitu ya. Oke, teman-teman, gimana? Ada mungkin perlu penjelasan tambahan atau gimana? Tuh, ada tambahan aja ya. Sekedar tambahan saja. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Efeknya kita menjelaskan tadi sebenarnya agak memiliki banyak. Oke. Halo, Mas, teman-teman Madita masih dengar suara saya kan? Masih Pak, masih. Masih. Oke. Kita masih. Berarti koneksinya masih aman ya? Kok minim respons, jadi koneksinya masih aman. Kita lanjut kalau gitu. Nah, tadi ditanyain kalau paragraf 1 itu bisa jadi 2 paragraf, enaknya dimulai dari kalimat keberapa? Udah dijawab, ternyata bisa dimulai dari kalimat yang ke-6. Sekarang yang ditanyain itu gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya. Ini kan bukan soal gampang juga kalau kayak gini. Gagasan utama dari soal selanjutnya. Mohon maaf, gagasan utama untuk paragraf selanjutnya. Maksudnya itu gagasan utama setelah 2 paragraf ini kita mesti nulis apa? Gitu. Apakah ini soal hots? Biasanya kalau di bukunya pakai jika ada keterangan itu berarti emang bukan. Kalau untuk pengetahuan dan maupun pemahaman baca tulis itu hostnya yang saya berikan tanda penandaan itu hanya untuk jadi ada host yang tingkatnya menengah, ada host yang standar atau biasa banget. Contoh kalau kita menemukan gagasan utama aja itu host sebenarnya, karena kita nggak melihat dari tulisan yang ada, kita nggak melihat dari gagasan yang tersurat, nggak melihat dari yang tulis langsung di sini. Tapi perlu pemahaman, ini yang tertulis kayak gini di kelas 1. Intinya itu masuk. Bisa dikatakan. Hanya karena sudah sangat banyak hal seperti ini, jadi tingkat kesulitan terlalu tinggi juga, standar juga, karena yang mengetahui cara untuk menemukan sudah banyak pola pikir yang bisa menemukan gagasan ini. Sebenarnya bisa. Nah, ini untuk soal nomor yang ini, soal kedua dalam pertemuan kali ini, butuh bantuan nggak nih kita? Pastinya butuh. Nomor 1 jawab ya? Oke, nomor 1 jawab aja. Sekarang nomor 2, nomor soal yang kedua. Gagasan utama untuk paragraf selanjutnya. Tebelin aja. Selanjutnya. Biar berarti paragraf setelah ini yang kita, teman-teman. Jadi ini paragraf 1, ini paragraf. Yang selanjutnya ini apa? Nah, itu.
Jadi yang diminta itu yang di sini. Saya bilang gitu. Yang diminta. Atau kalimat kita isi dengan paragraf yang dimulai dengan kalimat ke-13 ingin kita isi dengan ide yang kayak gimana gitu. Baik, coba ya, coba kita telah paragraf 1 ini kita nggak usah terpengaruh dengan soal yang tadi karena itu udah beda urusan. Paragraf 1 ini keluhan masyarakat terhadap harga tiket pesawat yang tinggi. Itu paragraf 1. Nah, tetap kita dari ide pokok tiap-tiap paragraf yang eksis ya, yang masih ada di bacaan ini. Kemudian paragraf yang kedua, kegusaran maskapai karena penurunan tarif. Jadi maskapai itu gusar dengan kebijakan pemerintah. Ini yang ada di paragraf yang kedua. Ini yang ada di paragraf kedua. Oke, kalau sudah mengetahui dua kondisi ini, dari paragraf 1 dan 2 ini, sekarang tinggal kita terapkan aja. Kira-kira, misalnya gini nanti, misalnya di opsi A, di pilihan jawaban mencari sumber pendapatan lain karena makin keuntungan menipis seperti bagasi berbayar atau penjualan makanan di pesawat. Nah, apakah ini sudah terbahas di dua paragraf? Kalau opsi yang A ini ternyata belum terbahas di dua paragraf, nah, kalau opsi yang A ini belum terbahas dalam paragraf pertama dan kedua, berarti dia masih atau dia kita curigai untuk jadi jawaban yang tepat, untuk menjadi jawaban yang tepat. Oke, gitu ya. Poinnya gitu. Nah, kemudian kita geser jawaban yang B. Kita geser ke jawaban yang B. WiFi gratis merupakan cara untuk menarik penumpang mau menggunakan jasa maskapainya. Di dalam pesawat tuh boleh nggak sih pakai smartphone, pakai internet? Boleh ya, kalau udah jalan nih. Kalau udah terbang ya, udah boleh. Gitu. Tapi kalau pakai jangan, katanya sih gitu. Karena saya baru naik cuma sekali, selebihnya naik bis atau kereta. Itu. Oke, WiFi gratis merupakan cara untuk menarik penumpang mau menggunakan jasa maskapainya. Nah, ini bisa nggak dikatakan sumber pendapatan lain? Dikatakan sumber pendapatan lain kan ya, kalau WiFi gratis loh. WiFi gratis bukan merupakan ini dong, bukan merupakan solusi dong, kayak gitu ya, bukan merupakan solusi. Jadi kalau mungkin juga contohnya gini, ini maksudnya itu menambah fasilitas kurang seperti yang ada di jawaban A ya, saya tambahkan biar agak lebih baik. Menambahkan fasilitas atau pelayanan kepada pelanggan. Mau atau lagi dengan karena di sini judulnya adalah maskapainya ingin mencari keuntungan lain. Ya, jadi kurang lebih opsi yang A ini kayak gini, teman-teman. Opsi yang A ini seperti ini. Sementara yang B tadi tidak berhubungan dengan yang A. Maskapainya butuh tambahan, tapi kok dia dikasih ini, dikasih
wifi gratis, keseneng, baik, wifi yang di pesawat aja gue. Tuh. Kita ke jawaban yang lain, makanya memangkas, nah maksud kurang ya dia memperpendek rute yang terlalu panjang atau mengurangi jalur yang ada. Poinnya ke jalur penerbangan. Poin di sini uh, tidak dibahas ya kan di paragraf 1 maupun paragraf 2. Tapi keterbatasan itu juga menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Jadi pemangkasan di paragraf 2 dan ternyata itu jadi salah satu masalah pengetahuan. Akibatnya maskapai tidak bisa luas, nggak bisa memberi harga rendah pada saat musim sepi, karena rute itu juga dibuat dari musimnya ya. Contoh, kalau pas musim umroh pasti banyak rute ke daerah Mekah sana, wilayah barat sana pasti banyak. Nah itu mereka kalau nggak salah pas awal tahun bulan Januari itu ini murah-murahnya gitu. Jadi B dan C juga bukan yang paling tepat. Kalau yang A ini lebih sesuai karena dia solutif. Jadi masalahnya solutif. Maskapai ini bukan dia ini apa namanya? Gusarnya karena kita tuh nurunin harga. Itu ya gitu. Oke, baik kita coba dulu dan sudah masih bisa menjawab maka bisa solusi. Kalau bedanya A dengan B, ini A menyebutkan umum saja sumber pendapatan lain seperti bagasi berbayar. Jadi masih realize, masih rasional lah dengan kondisi pesawat karena di sini gratis untuk yang B itu salah. Mangkas rute itu berarti juga ngurangin pendapatan juga dalam artinya. Terus pemerintah memberikan subsidi kepada maskapai yang merasa dirugikan. Nah di sini masalahnya kata-kata dirugikan itu nggak ada, cuman maskapainya gusar gitu loh. Atau nggak secara langsung, tidak secara langsung. Jadi tidak ada indikasi kalau pemerintah itu akan bersubsidi. Bacaan itu nggak ada. Nih, ini bisa kita salahkan di sini karena dari satu maupun satu tidak terdaftar bahwa subsidi maskapai merasa tidak ada tidak ada indikasi seperti itu. Pemerintah subsidi ke maskapai Indonesia sama sekali tidak ada, kita lewatkan dan ini tetap salah. Maaf Pak, Yes. suaranya putus-putus Pak. Oh iya, mikrofon berarti. Tapi dengan Mas. Halo. Oke, sekali lagi kalau untuk masalah koneksi, jadi mohon maaf ya, tidak bisa terkondisikan kalau koneksi. Jadi coba kita
kita apa kita terus bahas aja. Nanti siapa tahu, semoga aja di pertengahan ini membaik ya kondisinya. Semoga aja seperti itu. Baik. Em, yang untuk maskapai yang menggunakan pesawat non-jet, nah, kerugian yang dialami tidaklah terlalu besar. Maskapai yang dialami pesawat non-jet. Nah, itu sudah terbahas kayaknya tadi ya. Sudah terbahas. Nah, oke. Di paragraf 1 ada keterangan seperti ini. Kalimat 2, khususnya untuk pesawat jet. Nah, jadi jenis mesin pesawat ini sudah terbahas, teman-teman, di paragraf yang pertama. Jadi nggak perlu kita ulang. Kalau di situ sudah tertera, khususnya untuk pesawat bermesin jet, pesawat mesinnya non jet itu mungkin nggak akan terlalu terkena dampaknya, karena dari segi operasional juga mereka nggak terlalu mahal, tiket juga nggak terlalu mahal. Tapi di sini bisa aja ada indikasi, ada kemungkinan kalau pesawat jet yang mesinnya jet itu mereka memang biaya operasionalnya lebih mahal, sehingga harga tiketnya mereka lebih mahal juga, kayak gitu. Jadi bisa saya katakan di sini kalau opsi yang ini pesawat pembahasan jenis mesin pesawat sudah tadi. Selain itu, di sini juga ada keterangan tadi barusan muncul, your connection is unstable. Jadi saya mau sampaikan teman-teman. Itu udah ngomong baik, tapi kita harus tahu yang lain salah kenapa. Selain jenis mesin pesawat dalam jet atau non jet, bukan tersebut. Jadi bukan masalah utamanya. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan dari sekian ini kalau si yang paling tepat, karena dia sebutkan solusinya, dia langsung sebutkan solusinya. Saya yang diwak di jalan merah yang tulisnya yang tepat ya teman-teman. Itu belum intinya di sini menambahkan fasilitas pelayanan, jadi bersifat solutif untuk masalah yang dipaparkan pada paragraf 1 dan 2. Bersifat solutif untuk terhadap atau terhadap masalah dalam paragraf 1. Ini alasan kenapa kok jangan jadi pilihan utama yang paling tepat untuk ini. Semoga komunitas juga sudah membaik, harus semakin membaik, karena kalau udah kayak gini putus itu udah nggak bisa, udah di luar hal teknis yang bisa yang sendirian di sini. Dia bisa ngalir, nanti mungkin bisa nya gimana. Terus kemudian sekarang kita berikut dulu. Bacaannya masih sama, jadi beberapa soal ini bacaannya masih sama, supaya kita bisa lebih mengerti bacaan aja. Supaya kita bisa lebih mengerti bacaan aja. Nah, oke. Kita
ini nomor soal yang ketiga, soal semoga masih relevan juga pertanyaannya. Untuk atas harga tiket pesawat adalah alasannya apa nih? Kok bosan? Alasannya apa nih? Pemerintah mengeluarkan kebijakan pesawat. Tiket tuh tinggi, ada yang paling rendah ya. Biasanya berubah kalau weekend biasanya. Nah yang terendah sekian tuh tetap nggak disenggol sama pemerintah. Tapi batas atasnya yang tinggi nggak gitu. Yang pengalaman naik pesawat itu tolong bantuin gitu. Oke. Itu apa? Sehingga pemerintah memutuskan untuk tarif saya turunkan. Sebenarnya ada sih ini di bacaan ada, karena harga tiket pesawat tahun 19 harga tiket pesawat itu tinggi sehingga masyarakat jadi alasannya nggak lain dan nggak bukan adalah keluhan dari konsumen. Kalau kita pengen simpel itu sebenarnya. Tapi apakah di teks di pilihan ADDD ini ada? Nah, masyarakat resah sehingga mereka pilih moda transportasi lain, resah dengan tingginya harga tiket pesawat sehingga mereka lebih memilih moda transportasi lain. Nah, sayangnya bagian moda transportasi lain ini nggak ada di kalimat ya, bacaan ini kita akan ternyata masyarakat masih menggunakan transportasi lain seperti bus sampai kapal laut ini itu didapatkan habit itu atau kasus itu, peristiwa itu didapatkan bahkan setelah adanya penurunan. Jadi pilihan masyarakat terhadap transportasi jenis lain itu bahkan masih terjadi bahkan setelah terjadinya penurunan harga oleh pemerintah. Karena di sini kalimatnya tampaknya penurunan sebesar itu tidak berpengaruh. Jadi jawaban yang A itu kesalahannya di sini, di bagian ini. Masyarakat resah tingginya harga tiket pesawat, oke, benar. Tapi ketika dikatakan ini sebagai penyebab mereka lebih memilih moda transportasi lain, maka di sini kesalahan pilihan jawaban yang A. Saya jelaskan di sini. Di ini saya tahu mana yang jadi kata kuncinya atau mana yang jadi clue-nya. Masyarakat dalam baca masyarakat moda transportasi lain setelah bukan seperti itu, setelah pemerintah penurunan harga. Peristiwa masyarakat tuh memilih transportasi lain itu masih ada terjadi setelah pemerintah menurunkan harga tiket karena penurunannya tidak berpengaruh, bukan karena harga tiket yang masih tinggi kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan
keresahan masyarakat atas tingginya harga tiket. Jadi walaupun udah diturunkan, mereka masih milih mode transportasi lain. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk jawaban yang B, harga tiket pesawat yang tinggi berdampak terhadap inflasi dengan sejumlah destinasi wisata sepi dan sejumlah destinasi wisata sepi dari kunjungan ada nggak di itu. Oke, coba kita jadi karena kalimat 1 sampai 5 ini udah kita dapatkan clue tentang harga dan lain di kalimat yang ke-6. Pemerintah menurunkan harga tiket dengan sejumlah pertimbangan. Harga tiket ini, nah ini apa namanya? Ya, destinasi wisata mengalami inflasi. Inflasi itu terlalu banyak sehingga nilainya turun. Inflasi itu ya, sepi pengunjung. Nah, destinasi wisata karena semua beli pesawat lebih mahal kalau menurut gitu. Jadi tidak ini ada ini sesuai dengan sehingga dia bisa dijadikan jawaban yang apa sampai saat ini. Coba kita tandai dulu saja. Nah, kalau B yang tepat, maka yang lain juga salah. Kita udah satu yang salah. Ini alasannya ya, terlihat di sini. Nah, kalimat ada di sini kebetulan. Salah satu pertimbangan pemerintah untuk menurunkan dampaknya 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 harga tiket tinggi terus sehingga wisata itu para wisatawan yang tadinya ke destinasi tertentu akhirnya nggak pergi destinasi sepi pengunjung karena itu ya benar juga sih benar juga. Oke, berarti jawaban B sementara yang paling positif, yang paling bagus. Kita lihat jawaban C dulu. Maskapai penerbangan akan mengalami kerugian bila tiket pesawat tidak dinaikkan. Tentunya bukan ya, bukan, tidak sesuai, tidak ada. Yang diminta itu fleksibilitas. Kalau di sini maskapai itu mintanya mereka fleksibilitas, karena yang jadi masalah ketika harga tiket tinggi, maskapai nggak bisa luas, gitu. Nggak bisa luas dalam memberikan harga rendah penumpang dan itu udah musim ramai. Hanya flat aja. Padahal sama sih pasti ya kayak gitu emang ada masa-masa ketika penumpang ramai. Udah kayak weekend ada masa ketika untuk tiba. Dan dia untuk menjaga keterisian kalau di sini kayak gitu. Jadi bukan maskapai penerbangan kerugian semakin besar bila tiket pesawat tidak dinaikkan, tidak menjaga. Tiket itu ya. Itu jawabannya C. Kesalahannya jadi tidak menjawab alasannya, bukan alasannya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke jawaban yang lain. Yang D, pelayanan beberapa bandara terkemuka dan kesimpulan yang teknologi terbaru tidak sebenarnya berubah
pertanyaan. Kalau tidak berubah dengan pertanyaan, iya itu. Jadi nggak nyambung sama pertanyaannya. Tidak berubah dengan pertanyaan. Bahkan dengan teks juga bisa ditambahkan. Dan satu topik yang dibahas dalam teks. Oke. Baik, nomor pilihan yang D juga kurang tepat. Sekarang cek ini. Oke, penurunan tarif 12% tidak akan mengarah ke keuntungan maskapai. Ini ada nggak di sini? Penurunan tarif 12-16%. Teksnya ada angka 12-16%, tapi tapi tidak dijelaskan. Jadi ini saya coret saja. Bukti kasih mengambang atau bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Itu. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ketiga ini adalah yang B, teman-teman. Oke, ada tanggapan dari teman-teman? Barangkali ada yang tanya, silakan langsung ketik di kolom chat box. Sekali lagi untuk masalah koneksi memang kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Mas Mbak, karena di luar kuasa kita semua. Mungkin ada dari platform atau vendor koneksinya yang sedang bermasalah atau perbaikan, kita nggak tahu, atau dari sononya emang lemot, nggak tahu. Tapi yang jelas setidaknya dengan pakai ini yang kali ini tidak terputus-putus seperti yang tadi. Maksudnya tidak harus masuk nyambung masuk, atau pertemuan lalu kalau nggak salah dengan Mas Rizky ya, kalau nggak salah itu kadang saya keluar terus masuk lagi, keluar masuk lagi, jadi nggak seperti itu. Paling nggak bisa nyambung terus ke sini, bisa langsung join seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. 2 soal lagi paling tidak untuk pertemuan kali ini. Soal berikutnya. Oke. Ini kebahasaan banget ya soalnya. Ini contoh soal yang keempat kali ini. Kalimat 3 dan 4 dapat digabung dan divariasikan tanpa mengubah maknanya menjadi. Nah, kita kudu ini apa namanya? Kudu ngecek kalimatnya kalau gitu. Oke, kalimat 3 dan 4 kita copy aja yuk teman-teman. Copy di bawah. Nah, ini kalimat 3 dan kalimat 4. Bentar, dan di sini saya tandai. Oke, kita kembali ke bawah. Abaikan yang lain dulu. Abaikan yang lain. Nah, sudah ada 2 kalimat, ada kalimat 3 dan kalimat 4 di sini. Ini kalau 2 kalimat ingin dihubungin, enaknya dikasih konjungsi apa? Atau diubah. Ini dapat digabung dan divariasikan beritanya. Jadi nggak cuma digabung, nggak cuma digabung. Tidak hanya digabung. Tidak hanya digabung. Besaran penurunan tarif bervariasi, berkisar pada angka 12 sampai 16%. Nah, nih, misalkan digabung saja, mungkin kayak gini lebih baik. Mungkin kayak gini sudah jadi. Tinggal menambahkan itu kalau saja. Mungkin kayak gitu udah jadi. Tetapi ada tiket sebagian besar rute penerbangan domestik akan turun 16%. Kira-kiranya kayak gitu kalau digabung aja. Jadi penggabungannya seperti itu. Antara kalimat 3 dan kalimat 4.
Jadi ini ya, jadi alat penggabung menambahkan conjunction tetapi. Sekarang di bacaan tuh kayak gimana? Kita lihat ke pilihan jawaban. A misalkan, dengan besaran penuh tarif yang bervariasi eh, antara 12 sampai 16% ada ketika sebagian jadi 12%. Nah, itu hubungannya bertentangan ya ini ya. Hubungannya bertentangan. Oke, hubungannya bertentangan. Sini udah ada konjungsi tetapi saya tebelin, saya garis bawah juga. Maka yang A di sini tidak terlihat hubungannya apa, sehingga dia bukan kalimat yang tepat. Atau ini adanya kata dengan di awal kalimat ini justru akan menghilangkan subjeknya, justru akan menghilangkan subjeknya kalimat tersebut. Jadi opsi A di sini salah karena tidak terdapat subjek yang jelas dan hubungan antar klausa. Nah, apa tuh antara klausa? Oke, supaya nggak ada yang penasaran. Kayaknya nggak ada langsung nebak yang kayak ini. Jelas karena kelihatannya sama banget yang kita gabungin tadi di bawah. Jadi gini, oke, tadi coba yang sekarang, semoga masih bisa. Oh, masih bisa. Nih, ini kalimat 3 dan 4 udah ada di sini. Terus kalau kita gabung jadinya kayak gini. Nah, sebelum ada kalimat 3 dan 4 ini, kalau kita jadiin satu-satu, itu bisa jadi satu kalimat sendiri, teman-teman. Nah, klausa, itu kita katakan klausa adalah ketika kalimat 3 dan 4 ini berdiri sendiri-sendiri setelah dia digabung. Jadi ini mulai sini, mulai besaran ini satu klausa. Dia belum tuntas kan, karena belum satu kalimat. Intonasinya belum tuntas. Terus setelah konjungsi, mulai konjungsi ini, tetapi sampai ini satu klausa sendiri. Itu klausa. Jadi klausa itu kalimat yang intonasinya belum selesai. Karena dia terlanjur menjadi gabungan dari satu kalimat majemuk. Biasanya kayak gitu. Atau kalimat kompleks. Biasanya kayak itu yang aku justru pakai ini gitu. Oke, dari sini udah ketahuan kalau sebenarnya jawaban yang paling mirip dengan hasil penggabungan kita ini ada loh, ada loh di sini. Ya, itu. Oh, ada di sini. Itu jawabannya ini yang paling sesuai dengan penggabungan yang sudah kita lakukan di bawah tadi, di bawah soalnya. Saya terus membahaskan aja biar tidak bingung. Ya. Oke, jawaban A misalkan. A tadi sudah ketahuan, tidak terdapat subjek yang jelas dan klausa yang jelas. Oke. Dan hubungan antar klausa jelas. Oke, turunan tarif batas atas syarat sekitar. Nah, sama K ini, kata maka ini kurang tepat jika digunakan dalam satu kalimat atau intra kalimat ya teman-teman. Jadi kata maka ini akan lebih efektif jika digunakan di awal kalimat sebagai konjungsi.
konjungsi magang seperti namun ya kita tahu tadi di kalimat 4 awalnya kan ada kata namun ya. Nah itu emang dia akan lebih efektif jika digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Sebagai itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua hubungannya suatu akibat. Jadi kalau setelah kata maka itu biasanya akibat. Contoh, eh, saya lapar titik, maka saya makan. Berarti setelah maka itu berisi akibat dari kalimat sebelumnya atau akibat dari klausa sebelumnya. Dan itu kurang tepat. Selain itu, saya tambahkan di sini juga. Selain itu, eh, kedua klausa sebut tidak sebab akibat. Karena itu penggunaan kata maka akan menjadi kurang tepat. Itu ya. Oke, itu B dan penyebabnya yang salah. Kita lanjut ke opsi C. Nah, ini sebenarnya bisa. Ini sebenarnya bisa. Tapi bagaimana tadi, kata namun ini akan lebih tepat kalau digunakan di awal kalimat. Kebetulan tadi juga udah saya jelaskan. Jadi bisa juga kita nyontek yang ini alasannya. Nanti diganti. Harus diganti. Kalau nggak itu jadi bingung. Oke. Jadi kata juga akan lebih efektif jika digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Oke. Nah, ini jawaban yang C juga salah di situ. Yang misalnya harga tiket sebagai fasilitas berdasarkan domestik turun 15%. Nah, ini malah terbalik ya. Padahal besaran hubungannya terbalik. Klausa terbalik sehingga tidak dan terbalik kurang jelas. Padahal itu konjungsi yang menghubungkan sesuatu yang menguatkan sebelumnya. Atau berlawanan nggak bisa ya? Nggak bisa. Ia tidak memakai matel. Padahal lebih jelas. Ia nggak memakai mantel, titik. Padahal kondisi di luar sana sedang hujan deras. Nah, kalau gitu bisa dikatakan itu terbalik. Ini ke alasan ketidaktepatan opsi B. Clearlah untuk soal ini. Soal yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 soal. Baik, soal yang ke. Nah, sekarang ini sebenarnya model soal yang bisa kita kerjakan cukup dengan menggunakan kalimat yang kita butuhkan dari teks. Nah, jadi tadi kita mengincar kalimat di 4, ya udah kita berarti aja. Untuk yang lain kita abaikan dulu. Tapi perlu diingat kenapa inilah, karena ini adalah diskusi, forum diskusi, bukan forum pekerjaan soal. Kalau forum pekerjaan soal ya mungkin dari tadi saya selesai, sudah ketemu, tapi dalam saya tinggal aja. Tapi karena di sini ini kita diskusi, ya harus tahu juga kenapa jalan ini benar, kenapa yang salah, harus tahu seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja yuk. Satu soal lagi. Soal yang kelima. Soal yang kelima pada pertemuan FGD kali ini. Penggunaan diksi yang kurang tepat. Penggunaan diksi yang kurang tepat. Diksi itu pilihan kata, barangkali masih ada. Ya, berarti ini sama aja kita dicari kata mana yang kurang tepat pada teks pasti.
kata mana yang artinya kurang tepat. Mungkin saya tambahkan aja deh. Oke, kita cari kosakatanya dulu ya. Mengapresiasi itu yang mana? Kalimat dua, ada di sini. Nah, terus berkisar itu kalimat tiga. Kemudian ada efisiensi kalimat ke-8 jauh. Oke, kalimat 8 efisiensi. Okupansi kalimat 7. Okupansi kalimat 7. Yang terakhir ada fleksibilitas kalimat 12. Oke. Dilaksanakan udah jelas. Pak lupa Pak, diksi itu apa artinya? Apa? Diksi artinya? Gimana? Kurang jelas. Diksi, ini. Saya Ya, tulis di sini. kurang pas. Diksi ini pilihan kata. Diksi itu pilihan kata. Mungkin banyak ini kayak apa puisi. Menggunakan ungkapan diksi ini puisi, tapi udah lama sih udah soal-soal yang diksi. Di soal ini sama aja kayak menanyakan, atau penggunaan atau gitu kata yang salah dan penggunaan. Jadi contohnya gitu, dari segi penulisan, kebetulan ini dari segi penulisan, baik opsi E, pilihan A sampai E dalam soal ini itu tidak ada salah. Semua penulisannya benar. Ini sesuai dengan KBBI semua. Tapi penggunaannya ada yang kurang tepat. Penulisannya benar, tapi penggunaannya tepat. Karena maknanya. Oke, kita coba cari maknanya dulu saja. Sesuaikan kamus biar teman-teman juga ada penambahan perendahan kata. Oke. Untuk yang A dulu, itu sama pengamatan penilaian atau pengertian dan terhadap karya. Kemudian kisar. Berkisar ini artinya sama kayak sekitar ya, sama kayak sekitar. Kalau di kamus banyak artinya, bisa pusing, terus berpusat, berarti, berkumpul, berkisar sampai itu kita tunggu aja gitu. Modelnya
Kemudian yang efisiensi efisiensi ketepatan cara, ketepatan usaha, kedaya sampai sebagainya. Kemudian opsi. Oke, okupansi itu hunian terus fleksibilitas itu untuk oke, dari A, B, C, D, dan E ini tadi kita sempat baca juga, kita coba review kali ini. Dengan semua kondisi itu, tingkat ketepatan waktu penerbangan juga membaik sehingga operasional maskapai lebih efisiensi. Nah, kan kurang sesuai. Selain mungkin teman-teman gak enak banget di saya, mana kalau lebih efisien, lebih efisien. Lebih daya guna, mungkin bisa. Jadi ini akan lebih baik kalau diksi efisiensi ini di kalimat yang ke-8 itu diganti dengan efisien. Tepat jika di dengan diksi itu pilihan kata, sekali lagi teman-teman. Nah, sering dalam puisi ya sering dalam puisi, tapi bisa juga diksi ini pilihan kata dalam bacaan. Contohnya kayak gini, kalau dipakein kata efisiensi jadinya tak tepat, karena efisiensi itu kedaya gunaan. Kalau efisiensi kayaknya cepat dibaca juga lebih enak, lebih berterima dibaca. Ini bukan pakai perasaan ya, tapi dibaca lebih berterima, dibacanya lebih berterima. Gitu. Gitu. Oke, sampai sini mungkin saya kembalikan ke sama-sama. Saya kembalikan ke teman-teman dari kita. Tadi 5 soal yang kita bahas dalam pertemuan ini. Udah jam 11.14 juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Atau mungkin masih ada yang mau tanya, silakan. Saya kembalikan ke Mas Rizal atau Mas Rizky. Monggo dari mana? Baik, teman-teman. Jadi demikian FGD hari ini. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan sekarang atau nanti bisa ditanyakan di grup ya. Untuk materi hari ini nanti akan di-share di grup Telegram ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk FGD hari ini. Mohon maaf juga jika koneksinya hari ini kurang mendukung, tapi ya untuk masalah koneksi kita juga tidak bisa bertindak banyak ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Mas, ya. Tadi enggak setelah itu jawab dulu aja dulu. Saya nggak dengar tadi. Gimana Mas? Dari Alia tadi. Enggak, tadi ada yang nanya kayaknya, jawab dulu aja. Lewat dulu. Saya. Untuk yang literasi bahasa Inggris, itu kapan? Oh, literasi bahasa Inggris. Ada yang nanya Mas untuk literasi bahasa Inggris. Literasi bahasa Inggris kapan? Minggu depan ya? Sebentar ya, dicekkan dulu di jadwalnya. Udah ada jadwalnya soalnya.
tanggal 9 April. Literasi bahasa Inggris ada tanggal 9 April, jadi kurang lebih 2 minggu lagi ya teman-teman. Baik, jika nggak ada yang tanyakan lagi, saya akhiri untuk pertemuan minggu kali ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Ya, Saya izin live. Terima kasih. Semoga selamat menunaikan ibadah puasa